Di tengah dunia yang penuh dengan petualangan dan pertarungan epik, muncul kisah yang mengubah semua ekspektasi. Inilah cerita tentang Kurt Rockhands, seorang pemuda yang dianggap remeh dan tak berguna dalam pertempuran. Hingga suatu hari, rahasia luar biasanya terungkap. Dikeluarkan dari parti pahlawan karena dianggap tidak berguna, Kurt justru menyimpan kemampuan peringkat SSS di bidang-bidang non-kombat seperti memasak, membangun, menambang, dan meracik alat sihir. Tanpa disadari, ia mulai mengukir takdirnya sebagai atelier master yang mampu menyelamatkan kota, bahkan negara, dengan cara-cara yang tak terduga. Ada sebuah desa di pegunungan yang terus-menerus diserang oleh Fenrir peringkat S, jadi mereka menghabiskan semua tabungan mereka untuk menyewa kelompok peringkat S untuk mengalahkannya. Anggota Flaming Dragon Fang adalah beberapa petualang terkuat di dunia, masing-masing memiliki kekuatan unik. Tapi ada Kurt, yang cuma jago beres-beres, jadi dia sembunyi di balik tembok, biar tidak kena serangan. Tapi ternyata, Fenrir malah pertama kali menyerang Kurt pas datang, jadi dia terlempar jauh, dan anggota kelompok lainnya bersiap untuk bertarung. Golnova mesuruh Bandana untuk menahan Fenrir, jadi dia mengeluarkan kawatnya dan mengikat Fenrir itu. Fenrir itu pun terikat, dan anggota kelompok lainnya siap beraksi. Golnova kembali mesuruh Bandana untuk menahan Fenrir, jadi dia mengeluarkan kawatnya lagi dan mengikatnya. Tapi, sedetik kemudian, Fenrir menghantam punggungnya ke dinding. Biasanya, normalnya Bandana pasti terkapar, tapi untungnya ada Marlevis di tim mereka, jadi dia bisa sembuh dalam hitungan detik dan langsung kembali bekerja. Dia pakai pohon buat menahan dirinya di tanah, kasih kesempatan buat Golnova buat bidik kepala Fenrir, terus dia lompat dan nyalakan api pakai pedang sihirnya. Penduduk desa seneng banget Fenrir udah dikalahkan. Mereka sampai siapin pesta buat tim. Padahal desa mereka hampir bangkrut. Tapi Golnova benar-benar tidak suka sama makanan desa ini. Dia suruh Kurt buat masakin makanan yang layak buat dia. Dan Bandana minta dia buat bikin sesuatu yang spesial. Tapi hari ini tuh hari terakhir mereka bisa makan masakan Kurt. Kurt bingung maksudnya apa SIH. Terus dia nanya ke Golnova, dan Golnova bilang kalau mulai hari ini, Kurt dipecat. Kurt tidak ngerti kenapa dia dipecat, jadi dia tanya ke Golnova apa dia salah lakuin sesuatu. Tapi Golnova bilang masalahnya, karena Kurt tidak lakuin cukup banyak. Memang SIH, dia kerjain tugas-tugas buat kelompok, tapi selain itu, dia tidak guna banget di pertarungan. Dan kelompok cuma boleh punya 4 orang, jadi kalau mereka mau makin kuat, mereka harus ganti Kurt dengan penyihir kuat, atau paling tidak seseorang yang bisa bertarung. Kurt memohon-mohon biar dia bisa tetap ikut party NYE, tapi Golnova malah menendang perutnya karena dia udah muak dengerin keluhan Kurt. Mereka tidak mau ketemu dia lagi, dan itu keputusan final. Besoknya, Kurt pergi dari desa sendirian tanpa tahu mau kemana, dan dompetnya udah kosong kayak jurang. Akhirnya, Kurt sampai di kota, dan uangnya udah tinggal recehan terakhir, jadi dia benar-benar harus cari kerjaan baru secepatnya. Dia nemu agensi kerja sementara dan memutuskan untuk mencoba, jadi dia masuk dan disambut sama resepsionis. Resepsionisnya nanya apakah dia mau cari orang buat dipekerjakan atau cari kerjaan. Setelah Kurt bilang kalau dia kesini buat cari kerja, resepsionis kasih tahu dia kalau dia perlu menjalani wawancara dan tes kemampuan dulu. Pertama-tama, dia nanya info dasar kayak nama, umur, dan kota asalnya. Jadi Kurt cerita kalau namanya Kurt Rockhands. Umurnya 15 tahun, dan dia dari desa Hush di pegunungan Shin. Resepsionis tidak tahu kalau ada desa di gunung-gunung itu. Tapi lanjut aja, dia nanya tentang pengalaman kerja Kurt. Kurt cerita kalau dia pernah gabung sama Flaming Dragon Fang, tapi yang dia lakuin cuma kerjaan-kerjaan dasar aja, dan baru-baru ini dia dipecat. Resepsionis kaget dengar kalau Kurt pernah jadi bagian dari kelompok peringkat S, meskipun dia tidak banyak berbuat untuk mereka. Punya nama party di aplikasinya pasti bakal bantu dia dapat kerjaan baru. Kurt seneng banget denger itu, dan sekarang dia cuma perlu kerjain tes bakat biar resepsionis bisa tahu apa aja kekuatan dan kelemahannya. Di dunia ini, bakat tuh kayak hadiah dari Tuhan, dan kalau Kurt beruntung, dia mungkin bisa nemuin bakat tersembunyinya hari ini. Bakat-bakat ini dinilai dari rang D sampai rang SSS, dan bedanya beneran jauh banget. Misalnya, orang dengan kemampuan pedang rang D mungkin cuma bisa ayun-ayunin pedang doang, sementara yang rang A bisa dengan gampangnya belah batu jadi 2. Kurt tuh lagi semangat banget buat tahu apakah dia punya bakat, tapi sayangnya, semua kemampuan bertarung di lembar penilaiannya cuma dapat nilai D, jadi tidak ada harapan buat dia ambil peran bertarung. Kurt langsung kehilangan harapan,
Tapi resepsionis bilang, masih ada kemungkinan dia punya keahlian dagang yang bagus, kayak alkimia atau pandai besi. Cuma sayangnya, teknisi yang NGU RUS tes keahlian itu lagi liburan. Jadi Kurt harus balik minggu depan buat dites. Kurt bilang, dia tidak bisa nunggu selama itu, karena dia udah hampir kehabisan uang, dan butuh banget cari kerjaan hari ini juga. Resepsionis paham banget sama situasi Kurt, jadi dia suruh Kurt buat coba angkat salah satu karung pasir di situ. Kurt pun cobain, dan pas dia pegang karungnya, dia merasa ada yang aneh, kayak pasirnya serap sedikit mana dia. Tapi ya udah, dia tetap angkat karung itu, dan karena dia cukup kuat buat angkatnya, resepsionis mikir Kurt bakal bisa kerja di konstruksi. Dia bilang ke Kurt kalau Markgrafia Tekon lagi butuh pekerja buat bantu perbaikan tembok kota, jadi Kurt bisa dapat kerjaan di sana kalau resepsionis tulis surat rekomendasi buat dia. Kurt seneng banget dibantu, jadi dia langsung pergi buat ketemu Markgrafia. Jadi, si Markgrafia ini nemu surat yang bilang kalau Kurt pengen kerja di tempatnya. Tapi, jujur aja, dia tidak yakin Kurt bakal kuat NGURUSIN kerjaan bangunan. Tapi ya, dia lagi butuh banyak tenaga bantu, jadi dia mutusin buat kasih Kurt kesempatan. Dia bilang ke Kurt buat campur semen dan pakai itu buat benerin dindingnya. Gajinya bakal ditentuin dari seberapa banyak kerjaan yang bisa dia selesain. Si Markgrafia bakal balik lagi buat NGECEK kemajuan Kurt nanti. Dan dia ingetin Kurt buat cepet kerja, karena kalau setengah barel semen belum kepake pas dia balik, bayaran Kurt bakal rendah. Nah, Kurt pengen nanya NIH, soalnya si Markgrafia belum bilang apa-apa soal harus ngasih mana ke semen, biar lebih kuat. Tapi dia memutuskan untuk diem aja, soalnya mungkin ini udah hal yang banyak orang tahu. Meski begitu, dia kaget karena kuotanya cuma setengah barel semen, kayaknya itu terlalu gampang. Jadi, Kurt memutuskan untuk pakai semen sebanyak mungkin sebelum bos NIA balik. Pas Markgrafia kembali, dia kaget banget lihat Kurt udah selesai kerjain satu bagian tembok. Kurt minta maaf karena dia sebenarnya bisa kerjain lebih banyak, tapi semennya habis di tengah jalan. Markgrafia masih tidak percaya kalau Kurt beneran udah memperbaiki lebih dari sepertiga tembok barat yang besar itu. Jadi dia nanya ke Kurt gimana caranya dia bisa memperbaiki bagian atas tembok. Jadi, Kurt cerita kalau dia cuma lemparin semen ke atas dan pakai tongkat buat meratakannya. Biasanya si Markgrafia bakal bilang Kurt bohong karena kedengarannya mustahil. Tapi nyatanya Kurt berhasil bikin itu jadi kenyataan, jadi pasti dia jujur. Terus, si Markgrafia nanya ke Kurt berapa lama dia rencana kerja di situ, dan Kurt bilang cuma perlu kerja seminggu aja. Si Markgrafia seneng dengarnya. Dia bilang ke Kurt kalau kerjaan hari ini udah cukup, jadi boleh pulang. Masalahnya, dia tidak bawa cukup uang buat bayar semua kerjaan Kurt hari ini, jadi dia kasih kantong kecil, berisi uang, dan janji bakal kirim sisanya lewat agen kerja. Kurt heran banget, karena kantong kecil itu isinya lebih banyak dari duit yang pernah dia dapat waktu kerja di party NIA. Beberapa hari berikutnya, Kurt terus rajin banget memperbaiki tembok, tapi tiba-tiba, Markgrafia bilang kalau Kurt dipecat. Kurt bingung dan nanya kenapa, terus Markgrafia jelasin, kalau perbaikan tembok itu sebenarnya buat ngasih kerjaan ke orang-orang yang lagi susah. Tapi, Kurt kerjanya terlalu cepat, jadi kalau dia terus kerja di situ, tidak bakal ada kerjaan buat orang lain. Markgrafia tidak marah sama Kurt, malah dia bilang dari yang dilihatnya, kemampuan Kurt itu minimal rang SS, bahkan bisa juga rang SSS. Jadi, lebih baik kalau dia kerja di IBU kota kerajaan atau tempat lain yang lebih oke. Si Markgrafia kasih Kurt uang pesangon karena dipecat tiba-tiba, terus pergi gitu aja. Tapi Kurt salah paham. Dia pikir si Markgrafia cuma pengen nendang dia keluar karena dia kerjaannya jelek banget. Nah, dia balik ke agensi tenaga kerja dan ketemu resepsionis buat ngasih tahu kalau dia dipecat. Tapi, masih butuh beberapa hari lagi sampai atribut dagangnya Kurt bisa dinilai. Pas lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada keributan di meja depan. Ternyata ada cewek yang lagi coba pasang iklan lowongan kerja. Tapi si resepsionis bilang kalau tidak bakal ada yang mau kerja di bawah kondisi seburuk yang dia tawarkan. Tetap saja, cewek ini terus maksa kalau resepsionisnya harus coba cari seseorang, dan dia mulai bikin ribut, jadi resepsionis pun datang buat lihat ada masalah apa. Rekan kerjanya resepsionis bilang kalau cewek ini mau rekrut penambang buat gali gunung yang belum pernah dieksplorasi, tapi dia tidak mau bayar di muka, dan cuma mau bayar kalau penggaliannya sukses. Resepsionis setuju kalau tidak ada orang waras yang bakal setuju sama syarat itu, jadi dia coba bujuk cewek itu buat cari investor biar tambangnya bisa dikembangkan.
Tapi cewek itu bilang dia tidak bisa lakuin itu karena kalau dia tidak bayar pajak sebelum akhir minggu ini, mereka akan menyita tambangnya. Pas banget, Kurt muncul dan bilang kalau dia cukup gila buat ambil pekerjaan seperti itu. Lagian, di desanya dulu, dia biasa bantu-bantu penggalian tambang, jadi dia punya pengalaman yang lumayan. Kershaw nanya ke Kurt apakah dia yakin mau terima, karena dengan kontrak yang ditawarkan cewek itu, ada kemungkinan besar dia tidak bakal dibayar sama sekali. Sebelum Kurt sempat jawab, cewek itu motong dan bilang kalau sebenarnya dia berharap bisa sewa dwarf kekar, bukan cowok yang kelihatan tidak berdaya. Jadi dia merasa tidak enak kalau harus suruh Kurt. Tapi NEH, kalau dwarf, mereka butuh pembayaran awal minimal 10 keping perak. Jadi cewek ini tidak punya banyak uang, makanya dia memutuskan untuk tetap bawa Kurt. Pas mereka pergi, Kershaw jadi merasa tidak enak udah kasih Kurt pekerjaan itu karena kayaknya tidak sebanding sama waktunya. Sejujurnya, dia mikir Kurt bakal lebih baik kerja di rumah bordil, karena dia rela bayar mahal buat bisa semalam sama Kurt. Pas lagi melamun tentang Kurt, teman kerjanya colek dia, dan bilang ada transfer bank masuk. Ternyata itu uang sisa yang dijanjikan Mark Greyfield buat bayar semua kerjaan yang mereka lakukan di tembok, dan Kershaw kira jumlahnya sekitar 50 perak. Tapi ternyata itu CEK senilai 200 emas, dan itu banyak banget duitnya. Dia kaget banget karena Kurt beneran bisa dapetin duit sebanyak itu, sampai-sampai dia tidak sengaja kesandung karung pasir yang ada di lantai. Teman kerjanya datang dan bilang supaya hati-hati sama itu, karena karung pasir itu bukan karung pasir biasa. Mereka dipakai buat ukur seberapa banyak mana yang dimiliki seseorang, dan karung itu seharusnya jadi lebih berat kalau disentuh sama orang yang punya cadangan mana besar. Biasanya, SIH tidak bereaksi sama orang biasa, jadi resepsionis bisa angkatnya dengan mudah. Tapi, dia ingat pernah lihat Kurt kesulitan banget waktu angkatnya beberapa hari yang lalu. Jadi, dia mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar cuma anak biasa? Sementara itu, Kurt dan Yulicia jalan masuk ke hutan buat sampai ke tempat campingnya. Tapi pas udah nyampe, Kurt rada khawatir karena cuma ada satu tenda. Yulicia bilang tendanya cukup besar buat mereka berdua tidur bareng. Tapi Kurt bilang dia tidak bakalan bisa tidur kalau bareng cewek. IMUT, kayak Yulicia. Setelah dengar Kurt bilang dia IMUT, Yulicia jadi kesal karena dia pikir Kurt cuma mau gombalin dia. Tapi Kurt bilang dia beneran mikir Yulicia itu IMUT. Akhirnya Yulicia sadar kalau Kurt serius, jadi dia santai aja dan kasih Kurt kentang buat makan malam. Ini cuma kentang rebus biasa, tapi karena udah lama banget tidak ada yang masakin buat Kurt, dia bener-bener menghargainya. Dia juga seneng banget karena Yulicia duduk makan bareng dia, soalnya Golnova, dan teman-teman dari Hero Party selalu tidak ngasih Kurt makan di ruangan yang sama dengan mereka. Malam itu, Kurt dan Yulicia pergi tidur, tapi Kurt susah banget tidur karena Yulicia tidur cuma pakai pakaian dalam. Dia tidak bisa tidur kalau kayak gitu, jadi dia memutuskan buat keluar tenda dan tidur di luar. Begitu Kurt keluar tenda, Yulicia buka matanya karena sebenarnya dia cuma pura-pura tidur. Dia sengaja tidur hanya dengan pakaian dalam untuk melihat apakah Kurt tipe orang yang akan berbuat jahat saat dia tidur, tapi sekarang dia tahu kalau Kurt orang baik. Keesokan paginya, Yulicia bangun dan keluar dari tenda. Dia melihat Kurt tidur di dekat pohon, dan dia merasa sedikit bersalah karena membuat Kurt tidur di luar. Tapi lalu dia menyadari kalau jaketnya sudah diperbaiki. Kurt segera bangun, jadi dia bertanya apakah Kurt yang memperbaiki jaketnya, dan Kurt mengiyakan. Yulicia kagum sama kemampuan menjahit Kurt, dan dia mulai bertanya-tanya apakah Kurt bakal jago menambang. Tapi sudah telat buat cari orang lain, jadi lebih baik mereka mulai bekerja. Kurt nanya ke Yulicia apakah dia udah nemu lokasi buat mulai nambang, tapi Yulicia cuma mau coba di tempat random dan berharap bisa nemu biji yang berharga. Kurt bilang kalau cara kayak gitu tidak bakal dapat apa-apa, dan kebetulan dia tahu cara yang lebih efektif. Dia ajak Yulicia ke suatu bagian gunung, dan setelah ngeliat-liat sebentar, dia nemu batu penuh dengan batu permata. Yulicia kaget banget dia bisa nemu secepat itu, tapi dalam hitungan menit, Kurt udah nemuin semua batu permata di bagian gunung itu. Yulicia hampir tidak percaya, karena kalau dia jual semua permata ini, dia bisa bayar utangnya. Tetapi Kurt bilang ke dia kalau dia tidak bisa jual batu-batu itu. Yulicia sadar kalau dia benar karena Kurt yang nemuin semuanya, jadi dia yang berhak dapat uangnya. Tapi sebenarnya bukan itu maksud Kurt. Dia cuma mau bilang kalau batu-batu itu bakal lebih berharga kalau dia ubah jadi kristal sihir dulu. Kurt benar soal itu,
Tapi Yulisha bilang cuma ada 10 penyihir di seluruh kerajaan yang cukup jago buat ubah batu jadi kristal sihir. Tapi pas dia lagi ngomong gitu, Kurt malah udah selesai ubah satu batu jadi kristal sihir. Yulisha sampai bengong tidak bisa ngomong apa-apa karena bukan cuma Kurt bisa bikin kristal sihir, dia juga melakukannya langsung, padahal penyihir paling jago aja butuh waktu minimal 1 jam buat bikin satu kristal sihir. Setelah Kurt selesai merubah semua permata jadi kristal, dia setuju buat biarin Yulisha jual itu semua, jadi Yulisha berangkat sementara Kurt tetap di gunung karena dia masih ada beberapa hal yang pengen diselesaikan dulu. Yulisha menuju ke kantor bea cukai kota dan bilang kalau dia mau jual beberapa kristal sihir di IBU kota kerajaan. Tapi, kristal sihir itu super berharga, jadi petugasnya nanya dari mana dia dapat kristal itu. Tidak mungkin kan dia bakal percaya kalau Yulisha bilang ada anak random yang bikin kristal itu. Jadi dia nunjukin lambang keluarga kerajaan biar petugasnya tidak nanya-nanya lagi. Ini sebenarnya semacam trik karena dia udah lama tidak kerja buat keluarga kerajaan dan mereka cuma lupa ngambil lambangnya dari dia. Tapi ya, itu berhasil. Jadi petugas bea cukai ngasih izin dia buat pakai lingkaran teleportasi ke ibu kota. Begitu sampai di sana, dia langsung menuju ke toko teman lamanya. Dia bilang ke Mimiko kalau dia punya beberapa permata sihir buat dijual. Awalnya, Mimiko lihat-lihat dan kelihatan permata itu tidak terlalu berharga. Tapi setelah diperiksa lebih teliti, ternyata permata itu punya 10 kali lipat jumlah mana dari biasanya. Jadi, kristal ini bernilai 10 emas masing-masing. Yulisha sampai tidak bisa ngomong, karena Kurt ngasih dia 50 permata itu, jadi Mimiko dengan santainya nyodorin kantong, berisi 500 koin emas ke dia. Tapi sebelum Yulisha pergi, Mimiko punya 2 permintaan. Pertama, dia mau Yulisha janji cuma jual kristal-kristal kayak gini di toko ini aja, soalnya bakal kacau banget kalau kristal sekeren ini bisa beredar bebas tanpa aturan. Dan kedua, dia pengen tahu siapa yang bikin kristal-kristal ini. Yulisha setuju sama permintaan pertama, tapi dia bilang tidak bisa kasih tahu siapa pembuat kristalnya, karena harus minta izin dulu sama orangnya. Mimiko itu penyihir istana buat keluarga kerajaan, jadi dia coba pakai posisinya buat maksa Yulisha kasih tahu info tentang penyihir misterius itu. Tapi sekarang Yulisha udah tidak kerja buat keluarga kerajaan lagi, jadi dia tidak wajib nurut sama Mimiko. Mimiko sadar kalau dia tidak bakal bisa bujuk Yulisha buat kasih tahu info tentang Kurt, jadi dia minta Yulisha untuk setidaknya memastikan kalau Kurt tidak kabur ke negara lain. Dia juga pengen Yulisha ngasih tahu ke Kurt kalau dia setuju kerja buat keluarga kerajaan. Mimiko siap kasih gelar count dan akses penuh ke lab penelitian kerajaan, plus semua keuntungannya. Setelah itu, Yulisha pergi dari toko Mimiko. Dan besok paginya dia balik ke gunung buat ketemu Kurt. Tapi dia kaget banget menemukan kalau Kurt udah bikin rumah gede. Kemudian, Yulisha cerita kalau ada temennya yang mau ajak Kurt jadi penyihir kerajaan. Kalau dia terima, dia bakal diperlakukan kayak bangsawan gitu. Jadi, udah pasti dia dapat gaji bagus sama fasilitas-fasilitas enak. Tapi Kurt sedikit susah percaya kalau beneran dia dapat tawaran kerja yang keren banget itu. Yulisha meyakinkan dia kalau ini beneran serius. Terus dia nanya Kurt mau NGA Pain, tapi Kurt bilang dia mau nolak. Yulisha tidak bisa percaya Kurt bakal nolak, karena siapa SIH yang tidak mau jadi penyihir kerajaan kan? Aku juga sama kagetnya karena alasan Kurt buat nolak tuh kayak tidak masuk akal banget. Dia merasa tidak pantas ada di posisi yang bikin dia lebih tinggi dari orang lain, dan dia masih berharap bisa balik jadi anak bawang di Flaming Dragon, bahkan kalau harus minta-minta supaya bisa gabung lagi. Ngomong-ngomong soal Flaming Dragon, mereka lagi dihajar sama monster pohon. Golnova tidak bisa pakai sihir apinya, entah kenapa, jadi dia minta Marlevis buat sembuhin dia. Marlevis sudah coba sembuhin dari tadi, tapi sihir penyembuhannya tidak bekerja kayak biasanya. Golnova suruh si anak baru buat melempar sihir api biar bisa kalahin pohon itu, tapi si anak baru tidak tahu cara pakai sihir api, dan seharusnya itu memang tugasnya Golnova. Tanpa Kurt, chemistry kelompok mereka benar-benar hilang, dan cuma Bandana yang bisa lihat kalau tim mereka udah mulai berantakan. Ngomong-ngomong soal Kurt, tugas dia sekarang masih bantuin Yulisha menambang permata. Dan dia bilang kalau kemarin dia nemuin lokasi permata yang bagus, jadi dia bisa dapetin lebih banyak buat Yulisha. Yulisha seneng banget sama semangatnya Kurt, tapi dia khawatir Kurt bisa kecapekan gara-gara kerja keras kemarin. Tapi Kurt bilang supaya Yulisha tidak khawatir, soalnya dia tidur 6 jam tadi malam. Yulisha kaget dengernya, dan mulai hitung-hitungan di kepalanya, mikir gimana caranya Kurt bisa bangun rumah utuh. Tapi tetap bisa tidur 6 jam. Tapi Kurt salah paham dan mikir kalau Yulisha marah karena dia tidur kelamaan, jadi dia minta maaf dan bilang bakal menebus kemalasannya itu.
Yulicia sebenarnya harus menjelaskan soal kekuatan Kurt suatu saat nanti. Tapi dia tidak tahu gimana cara ngomongnya, jadi mereka berdua langsung aja pergi buat nambang lagi. Kurt ajak Yulicia ke tempat yang dia temuin, dan meskipun kelihatannya kayak bagian hutan biasa, Kurt bilang harusnya di sini bisa nemuin batu permata yang bagus. Dia ingetin Yulicia supaya tidak nambang lebih dari 50 meter, seolah-olah itu bisa dilakukan oleh Yulicia. Terus Kurt mulai jalan pergi. Yulicia nanya kemana Kurt pergi, dan Kurt jelasin kalau dia mau ke tempat tambang kemarin, dan nanti bakal ketemu lagi sama Yulicia. Sepanjang hari, Yulicia sibuk menggali, dan pas sore, dia akhirnya nemuin batu permata topas yang gede banget. Dia masukin semua koin emas dari permata ajaib ke akun Kurt, karena dia yang nemuin permata-permata itu. Tapi, karena yang ini Yulicia nemuin sendiri, dia bisa pakai untungnya buat bayar pajak. Sebenarnya, dia bisa aja minta Kurt buat ubah permata ini jadi permata ajaib, biar dapat lebih banyak uang. Tapi, dia milih buat tidak lakuin itu karena dia tidak mau manfaatin kebaikan Kurt. Ngomong-ngomong soal Kurt, Yulicia memutuskan buat memeriksa gimana kabarnya. Dan dari yang dia lihat selama ini, dia udah tahu kalau Kurt bakal kelewatan. Tapi dia tidak nyangka kalau Kurt udah bikin sistem terowongan dalam waktu 8 jam aja. Akhirnya Kurt keluar dan bilang ke Yulicia kalau sayangnya dia cuma bisa nemuin sedikit permata yang dia cari. Semua barang lain yang dia temuin cuma tumpukan batu tidak berguna, jadi dia rencana buat buang aja nanti setelah selesai. Yulicia intip ke keranjang batu itu, dan batunya kelihatan cantik banget buat dibilang tidak berharga. Jadi dia nanya ke Kurt itu batu apa. Kurt jelasin kalau itu biji mithril, tapi di desanya Kurt, di tambang itu mithril tuh saking banyaknya sampai-sampai mereka biasanya buang aja kalau nemu. Yulicia sampai tidak bisa ngomong apa-apa dengar itu. Dan selain penasaran dari desa mana SIH Kurt berasal, dia nanya Kurt lagi cari batu permata apa kalau mithril aja dianggap sampah. Nah, Kurt keluarin batu kecil dan bilang kalau dia lagi cari orichalcum, tapi dia cuma berhasil nemuin cukup buat isi kotak kecil. Orichalcum itu dikenal sebagai logam para dewa, jadi bahkan 1 gramnya aja harganya jutaan, dan Kurt dengan santainya nemu sekotak. Yulicia benar-benar tidak nyangka orichalcum tuh bisa ditemuin di tempat kayak gini. Tapi Kurt bilang ke dia, kalau kamu bisa menambangnya di mana saja, kamu cuma perlu menggali 8 km ke dalam tanah untuk mendapatkannya. Yulicia merasa itu sudah cukup untuk hari ini, dan karena topas yang dia temukan bisa menutupi pajaknya, kontraknya dengan Kurt selesai. Jadi Kurt harus mulai cari kerja lagi, karena belum ada yang kasih tahu dia tentang gunung emas di rekening banknya. Pas lagi jalan ke agensi, Kurt ketemu Bandana dan dia senang banget melihatnya, tapi dia tanya NJ apain Bandana di sini. Bandana cerita kalau dia udah tidak bareng Flaming Dragon lagi, tapi ada cerita lebih panjang di balik itu. Setelah misi mereka yang berantakan, Golnova pergi ke restoran bintang 5 buat makan enak. Dibandingkan masakannya Kurt, semua makanan di sini rasanya kayak sampah. Golnova jadi marah banget, dia ngamuk dan hancurin tempat itu terus pergi tanpa bayar. Pas dia masuk ke geng, dia ketemu Bandana yang bilang kalau dia udah kelewatan karena hancurin restoran itu. Tapi, Golnova cuma peduli sama makanan enak, jadi dia suruh Bandana buat cari Kurt dan maksa dia balik bahkan kalau harus sampai bikin Kurt patah tulang. Golnova jelas udah tidak waras di sini, jadi Bandana tidak mau debat sama dia. Dia malah ambil kristal teleportasinya Golnova dan kabur dari geng. Pas mau pergi, dia lihat para penjaga kota mulai mendekati tempat Golnova. Dan tanpa kristal teleportasinya, dia pasti bakal ditangkap karena apa yang dia lakukan di restoran itu. Selain itu, Marlevis dipanggil sama gereja, jadi kelompok Flaming Dragon resmi bubar deh. Tapi, dia tidak cerita banyak soal Golnova yang udah kelewat batas. Kurt kecewa banget dengar Flaming Dragon bubar, soalnya itu berarti dia tidak bisa gabung lagi. Tapi Bandana tidak ngerti kenapa Kurt malah pengen balik. Kurt jelasin kalau dia udah kenal Golnova lama, dan dia masih belum sadar seberapa jahatnya Golnova, jadi dia sedih banget tidak bisa kerja bareng lagi. Sementara itu, Bandana sebenarnya tidak terlalu peduli sama Golnova, karena dia cuma jadi alasan buat bisa memperhatikan Kurt. Nah, karena Kurt lagi menuju agensi, Bandana mikir kemungkinan besar dia lagi cari kerjaan, dan kalau benar begitu, dia punya sesuatu yang pas banget buat Kurt. Ada temennya yang lagi butuh bantuan di bengkel, dan ini pasti pekerjaan yang oke, karena temennya itu seorang master atelier. Di dunia ini cuma ada beberapa master atelier, dan mereka penting banget, pengaruhnya setara sama Viscount gitu. Bandana nanya ke Kurt, mau tidak dia terima pekerjaan itu.
Dia bilang dia mau banget, jadi dia dikasih peta dan disuruh jalan. Akhirnya, Kurt sampai di bengkel Master Atelier, tapi dia sedikit bingung karena tempat ini kelihatannya kayak rumah biasa. Dia ketuk pintunya, dan seorang gadis elf kecil menjawab. Awalnya Kurt sedikit kaget karena dia tidak nyangka Master Atelier ternyata gadis kecil, tapi Michelle menjelaskan kalau dia sebenarnya asisten si Master. Terus, Kurt bilang kalau dia datang untuk kerja, dan Michelle senang banget denger itu, karena dia butuh semua bantuan yang bisa dia dapetin. Dia bawa Kurt ke dapur, dan begitu Kurt masuk, dia langsung mencium bau yang kayak dari peti mati. Michelle minta maaf karena tempat ini berantakan banget, tapi bosnya lagi sibuk banget bikin dia kerja terus, jadi belum sempat bersih-bersih. Pas banget, tiba-tiba bosnya manggil Michelle, jadi dia buru-buru pergi dan minta Kurt buat bantuin bersihin dapur. Kurt sedikit kecewa SIH, soalnya dia pikir bakal bisa bantu si bosnya langsung, tapi ya udah deh, kerjaan bersih-bersih juga gampang buat dia, jadi dia mulai aja. Setelah 30 menit, Kurt udah selesai bersihin dapur, tapi Michelle tidak bilang harus apain lagi. Jadi dia mulai jalan-jalan keliling cari Michelle. Di salah satu lorong, dia nemuin pintu, terus dia ketok-ketok deh, dan cewek di dalamnya bilang dia boleh masuk. Pas Kurt masuk, dia lihat cewek itu hampir tidak pakai baju di tempat tidurnya. Kurt jadi kaget dan minta maaf karena udah ganggu, tapi si cewek kayaknya tidak masalah Kurt lihat dia, kayak gitu. Kurt bilang kalau dia lagi cari Michelle, dan si cewek kasih tahu kalau Michelle ada di basement. Kurt mau pergi cari Michelle, tapi dia lihat ada tanda gelap di perut cewek itu. Dia tahu kalau itu semacam kutukan, jadi dia tanya ke cewek itu boleh tidak dia lihat lebih dekat. Cewek itu ngasih izin, jadi Kurt mendekat dan mulai meraba bagian yang kena kutukan. Luka kayak gini biasanya bikin organ di sekitar area yang kena bisa rusak, jadi pasti susah banget buat si cewek makan. Tapi, ternyata perutnya masih kosong, jadi Kurt menawarkan buat bikinin makanan. Sementara itu, Yulicia ketemu sama Mimiko buat ngobrol soal mithril dan orichalcum yang Kurt temuin. Kurt bahkan belum mengubah mereka jadi kristal sihir kali ini, dan nilainya udah lebih dari 50.000 koin emas, jadi Yulicia mulai khawatir. Dia nanya ke Mimiko apa yang bakal terjadi kalau orang-orang tahu soal kemampuan Kurt, dan skenario terbaik, Kurt bakal diculik dan dijadiin budak. Paling buruk, dia bakal dibunuh karena dianggap terlalu berbahaya. Mimiko nanya ke Yulicia apa rencananya buat Kurt. Dan sejauh ini, Yulicia lagi mikir buat jadiin dia seorang Master Atelier, jadi dia bakal punya kekuatan yang cukup biar tidak ada yang bisa rugiin dia. Terus, dia juga rencana buat jadi bodyguard NWA. Tapi, bikin Kurt setuju sama semua itu bakal susah. Dia tuh terlalu tidak peka buat nyadar seberapa hebat dia sebenarnya. Dan lebih parah lagi, dia selalu remehin dirinya sendiri. Jadi, Yulicia harus lakuin sesuatu sebelum Kurt bikin masalah. Sementara itu, Kurt baru aja selesai masak bubur buat cewek yang dia temuin tadi. Tiba-tiba aja, Michelle dan Master Atelier Ophelia muncul dari ruang bawah tanah. Mereka berdua kaget banget lihat dapur tidak kayak zona berbahaya lagi. Dan lebih kaget lagi karena Kurt bisa bersihin semuanya dalam waktu secepat itu. Ophelia lihat Kurt lagi masak bubur, jadi Kurt jelasin kalau ada cewek yang dia temuin di salah satu kamar bilang dia lapar. Ophelia kelihatan sedikit khawatir karena Kurt ketemu cewek itu, jadi dia minta Kurt janji buat tidak cerita ke siapa-siapa tentang cewek itu. Kurt janji, jadi Ophelia bilang dia bisa pulang buat hari ini, dan ngasih Kurt 3 koin perak. Kurt kaget karena dia dibayar banyak banget cuma buat bersihin dapur, tapi Ophelia bilang dia pantas dapat itu karena kerjanya keras dan minta dia balik lagi besok. Setelah beberapa saat, Ophelia menuju ke kamar si cewek dengan bubur yang Kurt buat untuknya. Dia ingetin si cewek kalau dia tidak boleh ketahuan orang lain. Tapi, ngomong-ngomong, Kurt kayaknya tidak bahaya, jadi Ophelia tidak terlalu khawatir, dia bakal bocorin rahasianya. Lise masih belum makan, jadi Ophelia minta dia tunggu sebentar, biar dia bisa tes buburnya terdapat racun atau tidak. Tapi, Lise bilang, tidak perlu repot-repot. Dia cuma ngobrol sebentar sama Kurt, tapi kata hatinya bilang kalau dia orang baik. Lagian, tidak ada gunanya juga racunin dia kalau kutukannya udah separah ini. Selama ini, dia harus bertahan dengan curiga pada semua orang di sekitarnya, jadi kali ini, dia pengen banget percaya sepenuhnya sama seseorang. Ophelia ngerti banget jadi dia biarin aja Lise makan buburnya. Tapi, setelah Lise ambil suapan pertama, dia langsung keringetan parah dan jatuh pingsan di lantai. Ophelia mikir kalau si Kurt beneran meracuni makanannya. Dia udah siap-siap buat ngejar Kurt dan balas dendam. Tapi tiba-tiba, Lise bangun lagi dan bilang kalau dia baik-baik aja.
Malah, dia merasa jauh lebih baik karena kutukannya udah hilang. Ophelia bener-bener bingung gimana caranya ngolah semua kejadian ini, soalnya biasanya kutukan kayak gitu susah banget buat dihilangkan. Jadi, semuanya berubah gara-gara makanan yang dimasak Kurt. Di saat yang sama, organisasi rahasia yang memasang kutukan pada Lise lagi rapat, karena mereka baru tahu kalau kutukannya udah rusak. Mereka tadinya berharap bisa membunuh Lise dari jauh dengan kutukan itu, tapi sekarang harus pakai cara yang lebih ekstrim. Malam itu, Ophelia dan Lise pergi ke toko Mimiko, karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Lise membuka tudungnya, dan begitu Mimiko dan Ulyssia melihat wajahnya, mereka langsung tahu kalau dia adalah putri ketiga dari kerajaan. Ophelia menjelaskan kalau ada kutukan kuat yang dipasang pada Lise untuk mencoba membunuhnya. Mereka tidak yakin siapa yang ada di balik semua ini, tapi Lise itu satu-satunya anak antara raja dan putri Françoise dari kerajaan Gurumaku, jadi keberadaannya itu semacam simbol perdamaian antara dua negara. Dan jelas banget kalau penjahat itu lagi berusaha memulai perang. Mimiko senang banget Lise baik-baik saja, tapi dia kaget banget karena Lise bisa mematahkan kutukan sekuat itu sendirian. Tapi Lise bilang dia tidak melakukannya sendirian. Yang mematahkan kutukan itu sebenarnya seorang pria bernama Kurt, dan begitu mereka berdua mendengar nama Kurt, mereka langsung sangat kaget. Meskipun hampir tidak percaya cerita ini, Ulyssia masih belum bisa percaya kalau bubur sederhana buatan Kurt bisa mematahkan kutukan kuat dari putri Lise. Apalagi Kurt terlibat dalam semua ini kurang dari sehari sejak mereka berpisah, bikin Ulyssia makin kaget. Sementara itu, Mimiko lagi memperhatikan beberapa orang yang ia curigai bisa jadi dalang di balik rencana pembunuhan putri Lise. Karena serangannya berupa kutukan, Mimiko berpikir pelakunya pasti punya kemampuan buat mengutak-atik perlindungan anti kutukan yang ada di seluruh istana kerajaan. Menurut informasi orang dalam yang dia dapatkan, ada 3 orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Yang pertama adalah Sanova Riskats, jenderal pertama pasukan ekspedisi kerajaan. Yang kedua adalah seorang pria yang kelihatannya sering banget makan, Tristan Mainov, uskup gereja Poland. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Isidora Arkmama, ratu ketiga kerajaan. Ophelia memberikan pendapatnya tentang Tristan, dengan mengatakan bahwa jika dia pelakunya, mungkin dia menggunakan pengikut setianya untuk mengutak-atik penjagaan di kamar Lise. Di sisi lain, Lise curiga kepada ibu tirinya, ratu ketiga, dengan mengatakan bahwa dia punya kebebasan untuk berkeliaran di istana kapan saja, dan bisa saja masuk tanpa ketahuan. Namun, mereka berdua tidak curiga kepada Jenderal Sanova, karena dia tidak memiliki kemampuan sihir. Tapi Ulyssia tidak setuju. Dia menunjukkan bahwa Sanova punya hubungan erat dengan Guild Pencuri, sebuah kelompok yang dikenal suka mengumpulkan informasi rahasia. Dia mungkin saja menggunakan bantuan mereka untuk mengacaukan pelindung sihir, tanpa cara yang jelas untuk mengetahui siapa pelakunya. Ophelia punya ide buat jebakan dengan bikin atelier palsu, semacam bengkel, yang bakal dikelola sama atelier master palsu. Nah, pas banget nih, Lise baru aja ulang tahun ke-15, yang di dunia ini artinya dia udah jadi orang dewasa. Sesuai tradisi, sekarang dia harus keluar dari istana buat latihan selama setahun. Jadi, Ophelia rencana buat kirim dia ke atelier palsu ini, dan mereka bakal kasih tahu ke semua orang kalau Lise bakal latihan di sana. Akhirnya, pelaku yang jahat bakal coba sakitin dia lagi, tapi sebelum mereka bisa bertindak, mereka harus cari tahu dulu tentang atelier meisternya. Untuk mencegah hal itu, mereka butuh seseorang yang pada dasarnya tidak ada, seseorang yang tidak ada seorang pun tahu apa-apa tentangnya. Dengan cara ini, pelakunya akan dipaksa untuk mencari tahu lebih dalam, berulang kali mencoba mempelajari tentang meister. Saat melakukannya, mereka pasti akan meninggalkan jejak petunjuk yang bisa digunakan Ophelia dan yang lainnya untuk mengidentifikasi mereka. Masalahnya sekarang adalah siapa yang harus dipilih untuk memainkan peran atelier meister. Ulyssia sudah punya orang yang tepat dalam pikirannya. Dia menunjukkan kepada Ophelia kristal sihir berkualitas tinggi yang dibuat oleh Kurt. Langsung bikin semua orang sadar kalau dia tidak cuma pas banget buat peran itu, tapi dia juga kayaknya terlalu jago. Besoknya, Kurt pergi ke bengkel Ophelia, tapi ternyata tutup entah kenapa. Michelle datang tidak lama setelah itu dan bilang kalau gurunya, Ophelia, sama sang putri, pergi kemarin. Dia saranin Kurt buat balik lagi besok. Kurt, yang emang suka tidak percaya diri dan minderan, langsung mikir kalau dia pasti udah lakuin sesuatu yang bikin Ophelia nutup tokonya. Dan meskipun secara teknis dia tidak salah,
Alasan sebenarnya bukan seperti yang dia pikirkan. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Kurt pergi ke sebuah restoran. Di sana dia mendengar sekelompok petualang yang sedang membahas masalah yang mereka hadapi. Mereka menerima sebuah misi yang membutuhkan seorang porter, tetapi mereka tidak punya. Dan mereka tidak bisa membatalkan misi tersebut karena tidak punya uang untuk membayar biaya pembatalan. Putus asa mencari pekerjaan, Kurt mendekati kelompok itu dan menawarkan diri untuk menjadi porter mereka, sambil memberitahu mereka bahwa dia benar-benar buruk dalam pertarungan. Sina, gadis dalam kelompok itu, melihat anak kecil yang kelihatan lemah ini, langsung dia ditolak karena dibilang tidak cocok jadi porter. Tapi kakaknya yang lebih tua, Kans, si pria dengan perlengkapan berat, malah memutuskan untuk memberi Kurt kesempatan dan menceritakan lebih lanjut tentang pekerjaan itu. Ternyata, mereka berencana untuk berburu monster Iron Golem yang beratnya lebih dari 200 kg. Jadi, mereka butuh seseorang yang benar-benar kuat untuk bisa angkat beban seberat itu sebagai porter. Kurt mengklaim dia bisa mengangkat beban segitu tanpa masalah. Dan untuk membuktikannya, dia dengan santai mengangkat Danzo si samurai dan Kan si tank kayak mengangkat karung tepung. Seriusan NIH? Dan cowok ini bilang dia tidak jago berantem? Bro ini beneran bisa angkat monster dan lempar ke langit. Pokoknya, aksi dia bikin orang-orang di restoran tepuk tangan dan dia dapat kerjaan jadi porter. Tidak lama kemudian, mereka berangkat. Dan di perjalanan, Kurt resmi dikenalin ke semua orang. Interaksi mereka yang baik dan ramah bikin dia kaget tapi senang. Dia belum pernah diperlakukan sehangat ini sebelumnya. Dan itu bikin dia semangat buat kasih yang terbaik. Akhirnya, mereka sampai di daerah tempat Iron Golem tinggal. Tapi sebelum terjadi hal yang serius, Kurt malah injek slime. Dan reaksinya, teriak-teriak kayak anak kecil nonton film horor pertama kali. Sina suruh dia buat tidak lebay dan langsung tusuk inti slime NYE. Tapi, kemampuan Kurt buat bertarung tuh parah banget, dia malah nusuk dirinya sendiri pakai pisau. Ini bikin Sina sadar kalau Kurt tidak cuma jelek dalam bertarung, dia parah banget. Akhirnya Sina yang beresin slime itu. Tapi anehnya, dia tidak marah. Danzo atau Kans juga tidak marah. Mereka malah jadi lebih waspada, siap banget buat melindungi dia dari bahaya. Kurt tidak percaya dia tidak dimarahin atau digetok karena bikin kacau. Dan pelan-pelan, dia mulai sadar kalau mungkin teman-temannya yang dulu memang orang-orang yang tidak asik. Lalu, mereka lanjut masuk ke sarangnya golem. Sina sebarin lumut bercahaya di sekitar buat menerangi tempat itu. Kurt nemuin kotoran goblin di dekat situ. Yang berarti gue itu bukan cuma rumah golem, tapi ada goblin juga yang bersembunyi. Kans bilang ke Kurt buat tidak usah khawatir. Katanya mereka bisa NGRUS beberapa goblin tanpa masalah. Mereka masuk lebih dalam ke gua, tempatnya makin mirip kayak penjara bawah tanah. Kurt memperhatikan ada yang aneh dengan dinding, tapi sebelum dia bisa menyelidikinya, tiba-tiba muncul goblin. Danzo langsung menebasnya dengan keahlian samurai, tapi suara itu menarik banyak goblin lain ke arah mereka. Sina sadar mereka tidak punya kesempatan menang kalau melawan langsung. Pilihan terbaik mereka adalah kabur. Tapi saat mereka panik, Kurt yang sedang memeriksa dinding menemukan sebuah lorong rahasia. Dia cepat-cepat memberitahu kelompoknya, dan dia serta Sina berlari masuk. Tepat setelah mereka masuk, Sina menutup pintunya, meninggalkan Kans dan Danzo di sisi lain. Mereka berdua sudah memutuskan untuk tetap tinggal dan melawan goblin supaya Kurt dan Sina bisa kabur. Sina terus berusaha mencari cara agar mereka bisa pergi, tapi dia mendengar suara Danzo dan Kans yang bilang kalau ada terlalu banyak goblin di sana dan mereka tidak akan bisa kabur sambil melindungi mereka. Kans berteriak agar mereka segera pergi. Kurt tahu dia secara fisik lemah, tapi dia tidak merasa pengecat. Dia berteriak dan bilang dia harus diizinkan ikut bertarung, tapi Sina melihatnya dengan heran, mengingatkan bahwa dia bahkan tidak bisa melawan slime. Apa gunanya dia bagi tim kalau dia tetap tinggal dan malah bikin mereka kalah? Dia merasa sedih. Seperti orang bodoh yang biasanya merendahkan dirinya sendiri. Ini memang membuatnya merasa lebih rendah. Yah, bukan berarti Sina salah. Mereka baru saja membantunya mengalahkan slime beberapa menit yang lalu. Dia mendengar Danzo dan Kans berbicara bahwa meskipun mereka mati, mereka tahu mereka telah mati sambil melindungi orang lain. Ini membuatnya senang. Maksudku, ada seseorang yang menganggapnya teman, dan mereka rela mati untuk melindunginya. Dia bertanya-tanya kenapa mereka menganggapnya teman, dan dia merasa bahagia. Sina mencoba mencari jalan keluar dari tembok untuk mereka. Dan saat dia mengeluarkan sihirnya, ada 3 golem naga besi yang berbeda muncul. Dia langsung jatuh terduduk. Apakah ini berarti kita semua akan mati di sini?
Sementara berada di ambang kematian, Lise dan Yulisha sedang mencarinya. Lise sangat bersemangat untuk bertemu dengan pria yang memberinya kehidupan kembali dan mereka masuk ke guild. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa dia telah mengikuti tim keamanan untuk bertarung. Yulisha tahu gunung yang mereka masuki itu akan dipenuhi banyak goblin dan kemungkinan mereka selamat sangat kecil. Dia bilang ke Lise untuk tetap di belakang dan biarkan dia pergi mencarinya, tapi Lise menolak. Kenapa dia harus melewatkan kesempatan untuk menjadi pahlawan bagi seseorang yang juga pernah menyelamatkannya? Dia bergegas bersama Yulisha ke gunung, bahkan mencoba sekuat tenaga mencari jejak kaki untuk mengetahui di mana tepatnya dia berada di gunung. Ketika jejak kaki di bebatuan berhenti, dia menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk melacak aroma di gunung. Ini membuat Yulisha hanya berpikir satu hal. Kalau Lisa bisa mengenali aroma itu, apakah itu berarti mereka pernah dekat sebelumnya? Aku tidak akan bilang dia salah. Dia melihat tubuhnya yang telanjang. Saat dua gadis itu mencari mereka, Sina tetap di lantai memberikan kata-kata terakhirnya. Kata-kata yang kamu ucapkan ketika tahu ajal sudah dekat. Dia meminta maaf pada Kurt karena telah menyeretnya ke dalam petualangan ini. Tapi Kurt bertanya-tanya kenapa dia jadi emosional. Dia bilang tidak ada hal besar di sini dan mereka bisa saja mencari jalan keluar dan pergi. Jalan mana yang harus dibersihkan? Dengan golem-golem di sekitar, tanpa menjawabnya, dia langsung bertindak. Menggunakan keahliannya, dia memukul ekor golem pertama. Kemudian itu kembali dan wow, golemnya jatuh. Aku bisa membayangkan apa yang ada di pikiran Sina sekarang. Bukankah ini anak yang sama yang kubunuh slime untuknya? Dengan satu belati, dia menyelesaikan semuanya. Ketika Sina menunjukkan rasa terkejutnya sambil duduk di lantai, dia menganggap itu bukan prestasi besar. Dia hanya terbiasa membunuh mereka karena sering berurusan dengan mereka. Anak ini bukan hanya bodoh, tapi sepertinya dia juga kurang percaya diri. Meskipun dia tidak menyadari dirinya sendiri, dia sangat peka terhadap orang lain. Di tengah keterkejutan Sina, Yulisha menendang dinding dan masuk. Aku yakin dia berharap bisa jadi penyelamat mereka, tapi gimana caranya menyelamatkan seseorang yang udah selamatkan dirinya sendiri? Dia terpesona saat Sina menceritakan semua yang terjadi. Kurt keluar dari kumpulan golem yang sudah mati, memeluk Yulisha erat-erat dan memohon padanya untuk menyelamatkan Danzo dan Kans. Dia mengklaim satu-satunya alasan mereka dalam masalah itu adalah karena dia tidak berguna. Kalau dia adalah definisi tidak berguna, mungkin aku juga mau jadi tidak berguna. Melihat semua yang telah dia lakukan, Yulisha teringat pada legenda yang pernah dia dengar tentang seorang petualang S-rank tertentu. Dia bertanya-tanya, apakah ini petualang yang mereka semua tunggu-tunggu? Lise juga datang ke sana, dan wajahnya langsung berseri-seri begitu melihatnya. Mereka meyakinkan dia bahwa Danzo dan Kans baik-baik saja, dan dia tidak perlu khawatir. Seluruh tim berkumpul, dan Danzo serta Kans berterima kasih pada Yulisha karena datang untuk menyelamatkan mereka. Yulisha mengungkapkan niat sebenarnya. Dia berencana membuka atelier baru, dan dia ingin Kurt bekerja bersamanya. Dia tahu Kurt mungkin merasa dirinya belum cukup baik, dan mungkin ingin menolak tawarannya, jadi dia cepat-cepat menambahkan bahwa Kurt direkomendasikan oleh Ophelia. Dia merasa senang menerima tawaran itu, tapi dia juga tidak mau ninggalin tim baru yang baru aja dia masukin. Teriakan Kans membawanya kembali ke kenyataan. Kans tanya kenapa dia mau ninggalin kesempatan keren itu cuma buat tetap bareng mereka. Melihat dia udah akrab dengan timnya, Yulisha nawarin kesempatan buat yang lain juga gabung ke atelier. Sebelum pergi, Yulisha bilang ke Kurt kalau dia belum mengukur kemampuannya, dan karena dia mau gabung ke atelier, mereka harus ukur kemampuannya dulu. Sementara tim Sakura pergi merayakan keberhasilan mereka, Kurt bertemu Mimiko untuk diuji. Mimiko sangat senang bisa jadi orang yang mengujinya, dan dia bilang begitu. Setelah tes selesai, Yulisha datang untuk menanyakan hasilnya. Jujur aja, aku juga penasaran banget dengan hasilnya. Dan, ya, ternyata sesuai dengan perkiraan semua orang. Hasil normal menunjukkan dia peringkat B dalam memasak, bersih-bersih, dan menambang, serta peringkat C dalam keterampilan lainnya. Tapi, peringkat Hello World yang menunjukkan petualang S-Rank mengungkapkan peringkat sebenarnya. Dia SSS Rank dalam semua keterampilan dan kekuatan, bahkan dalam sihirnya. Dia punya peringkat lebih tinggi dari Mimiko. Mimiko mengakui kalau ada orang lain yang tahu tentang keahliannya, dia bisa dalam bahaya.
bahkan bisa dibunuh. Jadi lebih baik mereka simpan itu dari semua orang. Aku rasa mereka tidak perlu khawatir soal itu, karena bahkan si anak bodoh itu pun tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Tapi, Kirschel mendengar hasil hebat ini dan langsung menutup telinganya rapat-rapat. Jangan sampai orang tahu kalau dia tahu informasi yang berbahaya ini. Aku penasaran banget sama masa depan Kurt. Semoga suatu hari dia sadar akan kemampuan. Kemudian, kelompok ini lagi naik kereta cepat yang diatur sama Yulicia pakai wewenang spesial dari Atelier Meisters. Sebenarnya mereka bisa aja pakai batu teleportasi, tapi kata Lise, kota yang mereka tuju itu tidak punya batu teleportasi karena emang letaknya jauh banget di perbatasan yang terpencil. Yulicia bilang, kota ini dulunya markas militer buat mengusir iblis yang tinggal di seberang perbatasan. Jadi, kota ini masih penting banget sebagai pertahanan depan kerajaan buat lawan iblis. Dan kelompok ini kesana buat jadi bagian dari Atelier yang baru saja dibangun di sana. Kans masih merasa dia atau anggota partinya belum pantas bekerja di tempat ini, tapi Yulicia meyakinkan mereka kalau mereka lebih dari cukup untuk pekerjaan ini. Sina terlihat sangat diam dan sedikit kesal, karena dia sebenarnya tidak sejalan dengan saudaranya dan Denzo, tapi dia tidak bilang apa-apa, karena dia tidak mau berpisah dengan kelompoknya. Lalu, Kans tanya tentang pemimpin atelier yang bakal mereka kerja di bawahnya, dan pertanyaan itu bikin Yulicia jadi gugup, karena ternyata pemimpin atelier itu palsu. Jadi dia jawabnya tidak jelas, kayak tidak menjawab apa-apa sama sekali. Sina mulai sadar kalau Yulicia selalu bertingkah aneh setiap kali mereka bahas soal Atelier Meister. Jadi, dia mulai curiga kalau Yulicia ada maksud tersembunyi. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di kota. Pas lihat tembok kota, Kurt sadar kalau ini kota yang sama, di mana dia dulu kerja jadi tukang bangunan sebelum dipecat karena terlalu jago. Dia lihat kayaknya tidak ada perkembangan berarti sejak dia dipecat, tapi dia mikir mungkin para pekerjanya pakai cara lain yang butuh waktu lebih lama. Yulicia bawa teman-teman ke lokasi atelier, tapi ternyata cuma tanah kosong. Semua bingung. Yulicia jelasin kalau bangunannya bakal selesai sebentar lagi. Sambil nunggu, mereka bakal menginap di hotel dekat situ. Yulicia tidak mau buang waktu dengan suruh orang biasa buat bangun, jadi dia minta Kurt buat kerjainnya. Soalnya, Kurt bisa bikin apa aja dalam sehari. Tapi Kurt bilang, Yulicia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Dia bilang, walaupun dia bisa bikin rumah kayu, bikin atelier dalam waktu singkat itu susah. Biasanya, bikin rumah dari nol itu butuh waktu berbulan-bulan. Tapi semua orang kaget banget pas Kurt bilang dia cuma butuh 3 hari buat bangun tempat kerja itu. Yulicia bilang ke Kurt supaya dia santai aja, dan janji kalau dia tidak akan marah atau apapun kalau lebih dari 3 hari. Dia minta Kurt buat kasih daftar bahan tambahan yang mungkin dibutuhin buat bangun tempat kerja itu sesuai keinginan dia, dan Kurt langsung nulis banyak barang di kertas, termasuk amethyst, sapphire, bulu griffin, semua yang super langka dan mahal. Tapi Yulicia setuju untuk mengambil barang-barang itu. Buat dia percaya aja sama dia. Sementara Sina makin curiga, mikir kenapa Kurt butuh barang-barang kayak gitu buat bangun sesuatu yang sederhana. Yulicia lihat Sina kelihatan kesal, tapi dia belum ngomong apa-apa dulu. Dia bawa yang lain ke hotel, ninggalin Kurt sendirian buat kerja bangunannya. Pas sampai di hotel, dia panggil semuanya buat rapat. Tapi sebelum Yulicia ngomong, Sina udah ngomong duluan. Kasih tahu semua orang kalau itu Kurt yang berhasil mengalahkan naga besi sendirian dengan mudah. Jadi dia ingin tahu dari Yulicia siapa Kurt itu dan apa yang Yulicia dan Lise rencanakan. Karena menjelaskan siapa Kurt itu bakal makan waktu lama, Yulicia memperkenalkan dirinya dulu sebagai petualang yang dulunya kerja langsung buat keluarga kerajaan. Dia juga kasih tahu kalau Lise itu adalah putri ketiga dari kerajaan ini, bikin semua orang kaget. Lise tidak jelasin kenapa dia sembunyiin identitasnya dari orang-orang, tapi dia minta grup itu untuk simpan rahasia ini. Karena mereka berdua orang penting, Sina kira kalau Kurt juga kayaknya dari keluarga kerajaan, tapi ternyata bukan. Walaupun Kurt bilang dia dari desa jauh, Yulicia udah bongkar semua berkas di kerajaan ini, dan tetap tidak nemu info apapun tentang dia. Yang dia tahu cuma Kurt tidak punya kemampuan bertarung sama sekali, tapi kemampuan non-bertarungnya luar biasa banget, semuanya peringkat SSS. Terus, Yulicia kasih tahu grup sesuatu yang lebih mengejutkan. Kurt bahkan tidak sadar kalau dia punya skill dewa kayak gini. Yang dia tahu cuma tidak terampil sama sekali. Jadi, mereka menyembunyikan pangkat aslinya dari dia, memberitahu dia kalau kemampuannya paling bagus cuma Bireng. Dia juga bilang kalau dia mau menjadikan Kurt sebagai Atelier Meister, tapi itu masih rahasia buat dia. Sina bingung kenapa Yulicia menipu anak itu seperti itu, dan merasa Kurt harus tahu yang sebenarnya.
Tapi Yulisha yakin, meskipun dia bilang yang sebenarnya ke Kurt, dia tidak akan percaya. Dia juga ingin menjaga keterampilan Kurt tetap rahasia untuk melindunginya dari orang-orang yang mungkin berniat buruk, yang mungkin mencoba memanfaatkan atau menyakitinya setelah menyadari betapa polosnya dia. Tapi, Sina merasa Yulisha sendiri yang memanfaatkan bakat Kurt, dan memohon pada saudaranya untuk membela Kurt juga. Kans menenangkan Sina dan terus mendengarkan apa yang Yulisha dan Lise katakan. Lise kemudian menceritakan latar belakangnya tentang bagaimana Kurt menghilangkan kutukannya hanya dengan memasak bubur untuknya. Dia juga mengungkapkan bahwa ada sekelompok orang yang mengincar nyawanya, dan itulah alasan mereka memilih kota pedesaan ini untuk tempat kerja mereka. Dan berharap akhirnya mereka bisa menangkap penjahat yang ada di balik layar. Mereka percaya kalau Kurt itu orangnya terlalu baik hati dan suka menolong siapa saja tanpa pikir panjang, makanya mereka enggan membebani dia dengan kebenaran. Karena semua alasan ini, Yulisha ingin melindungi Kurt dari dunia luar dan meminta Kans, Danzo, dan Sina untuk bekerja sama melindunginya, tentu saja sambil menjaga semuanya tetap rahasia. Danzo dan Kans sudah menganggap Kurt sebagai teman, jadi mereka setuju, sementara Sina masih ragu, karena baru sehari dia kenal Kurt, tapi ketika Yulisha mengungkapkan bahwa dia menanggung semua beban ini sendiri, setelah baru kenal Kurt selama 6 hari, Sina sadar situasinya serius dan memutuskan pergi. Katanya dia butuh waktu buat mikir. Dia balik ke lokasi dan kaget banget pas lihat Kurt udah gali dan siapin fondasi bangunan, padahal baru sejam lebih sedikit. Kurt terlihat santai aja, katanya itu biasa buat orang bireng kayak dia, padahal sebenarnya tidak ada bireng yang bisa kayak gitu. Sina juga tahu kalau di kampung halamannya Kurt, semua orang lebih cepat dari dia. Kurt ini merasa dirinya sedikit lambat, bikin Sina bingung banget dari mana asalnya orang ini. Karena merasa bersalah, Sina nanya ke Kurt apakah dia tidak kesal harus kerja keras buat orang lain. Tapi, Kurt bilang justru itu bikin dia senang dan merasa penting, apalagi sekarang teman-temannya menghargai dia. Dia cerita waktu dulu dianggap tidak berguna, dan dikeluarin dari grup petualangannya yang lama, jadi sekarang dia senang bisa nunjukin kalau dia berguna. Kata-katanya bikin Sina sadar kalau Kurt ini terlalu baik buat dunia ini, dan dia akhirnya ngerti kenapa Yulisha pengen melindungi dia. Pas pertemuan selesai, Danzo pergi ketemu wanita aneh. Ternyata dia sedang bertemu dengan seorang informan untuk mencari tahu siapa yang bikin berantakan petualangan mereka yang terakhir. Dia tahu tidak mungkin mereka dikirim ke dungeon dengan banyak monster tanpa ada yang salah. Ternyata, kecurigaannya benar. Sang informan memberitahu dia bahwa ada seorang pria bernama Bibinoke, yang juga dikenal sebagai pria dengan 1000 wajah, yang melakukannya. Sebagai bisnis, pria ini mengambil petualangan gila dan mencatatnya, bahkan sampai membujuk para petualang untuk mengambil misi tersebut. Dia menargetkan kelompok yang dia dibayar untuk dihancurkan, dan kali ini, kayaknya ada yang bayar dia buat merusak grup Sakura, makanya dia bikin petualangan itu. Danzo seneng banget sama informannya dan kasih bayaran, sementara Bibinoke yang mikir bakal mati, ternyata masih HIDUP. Danzo marah banget ada yang berani mikir kayak gitu tentang dia, jadi langsung kepikiran buat balas dendam. Jujur aja, Bibinoke juga pantas dapet itu. Di sisi lain, ada Bibinoke. Dia lagi di bar coba-coba deketin cewek, tapi ceweknya cuek banget. Kayaknya dia kurang menarik buat cewek itu, jadi aku ngerti kenapa ceweknya cuek. Dia pun duduk. Asal, karena satu-satunya alasan dia bangkrut sekarang adalah karena kelompok Sakura tidak mati di dungeon, dia tidak tahu bagaimana mereka bisa selamat, dan dia bahkan sudah diberitahu bahwa mereka sekarang bekerja di bawah Putri. Setiap bagian dari kesuksesan mereka membuatnya marah, tapi dia merasa terhibur dengan satu hal, yaitu fakta bahwa menjatuhkan mereka saat mereka bekerja untuk Sang Putri akan lebih menyenangkan. Tanpa dia ketahui, Danzo ada tepat di belakangnya. Danzo berkomentar dan bertanya apakah dia benar-benar bersemangat tentang kenyataan menjatuhkan kelompok itu, dan dia tersenyum. Ketika dia berbalik dan melihat Danzo, dia terkejut. Dia melompat dan mulai lari. Saat dia lari, informan pakai tali buat menjegalnya. Dia jatuh dan Danzo sampai ke dia. Dia coba minta ke Danzo, bilang kalau dia teman, dan tidak akan membahayakannya. Kalau apa yang dia lakukan ke mereka terakhir kali bukan membahayakan, aku pengen tahu apa arti bahaya. Tapi Danzo tidak peduli sama dia. Dia keluarkan pedangnya dan taruh di lehernya. Bahkan sebelum Danzo menyerang, orang itu sudah kaku di lantai. Aku tidak akan heran kalau dia mau ngompol.
Danzo memperingatkan dia kalau dia tidak melihatnya sebagai teman. Tapi lain kali kalau dia coba serang temennya, dia bakal kena pedang itu. Danzo pergi, tapi si pengecut ini tetap di lantai. Menurutku, penjahat paling buruk itu yang tidak bisa terima balasan dari perbuatan mereka sendiri. Informan berharap Danzo membunuh Bibinoke. Dengan begitu, dia bakal terbebas dari gangguannya. Dia kasih kode kedua orang buat angkat Bibinoke pergi. Apa yang mau dia lakukan sama dia, aku juga tidak tahu. Dia juga lihat pesan dari bosnya lewat burung. Tiba-tiba, dia memutuskan harus ke desa Kurt. Ada juga wanita aneh yang kelihatan tertidur. Kita belum tahu siapa dia. Tapi, seiring cerita berlanjut, kita pasti akan tahu. Kelompok itu kembali ke bengkel yang sedang dibangun Kurt. Dan apa yang mereka lihat benar-benar bikin kaget. Maksudmu tanah kosong yang ada 3 hari lalu sekarang jadi rumah besar ini? Aku belum pernah lihat. Pohon yang ditanam 3 hari lalu sudah berbuah. Setiap pohon, tanaman, dan buah yang ditanam Kurt sudah berbuah. Dan semua orang di sana melongo. Aku juga melongo. Lise dengan semangat bilang, itu akan jadi rumah besarnya bareng Kurt. Tapi Yulisha langsung ingetin dia kalau itu adalah tempat atelier, bukan rumahnya. Mereka masuk ke mansion, dan Kurt menyambut mereka. Dia minta maaf karena belum sempat bikin rencana buat sambut mereka dengan baik. Dan Yulisha dengan nada sinis bilang, kalau mereka juga tidak ada rencana buat lihat kejadian yang mereka lihat pas datang. Kurt ajak mereka keliling rumah. Dan lihat setiap ruangan di rumah itu, mereka shock banget. Terus dia bawa mereka ke sumber air, yang dia bikin pakai batu safir biar mereka tidak kekurangan air. Yulisha, meskipun dia kuat banget, tidak tahu gimana cara bikin kayak gitu. Jadi dia tanya, dan Kurt jelasin gimana dia melakukannya. Dia meyakinkan mereka kalau meskipun sering digunakan terus-menerus, mereka tidak akan kekurangan sumber daya itu selama setahun. Dia mengantar mereka ke kamar, dan Lise langsung lompat ke tempat tidur. Dia bilang tempat tidur itu terbuat dari bulu griffin, tapi Lise bilang baunya seperti Kurt, dan yang lain mencoba menahannya. Dia mengajak mereka ke bagian terakhir rumah, yaitu kantor kepala atelier. Dia bertanya ke Yulisha kapan kepala atelier akan bergabung dengan mereka, tapi dia tidak mau mengungkapkan kalau dia sebenarnya adalah kepala atelier, jadi dia bilang kepala atelier akan datang. Ketika mereka bertanya tentang kamarnya, dia bilang, karena dia cuma pembantu, dia akan menggunakan dapur untuk istirahat kalau butuh rehat. Mereka semua benar-benar bingung. Mereka teriak-teriak, minta dia untuk sementara pakai ruangan si pemilik atelier, sambil nunggu si pemilik balik. Dia tidak mau. Dan selama 2 jam penuh, mereka semua terus bujuk dia. Pas akhirnya dia mau tinggal di situ untuk sementara, mereka semua udah capek banget karena bujuk. Yulisha ingat kalau Lise masih bisa kena kutukan. Dia nanya apakah dia bisa pakai sihir buat usir kutukan di sekitar rumah, tapi dia tidak punya kekuatan itu. Untungnya, dia punya beberapa jimat yang dikasih sama Mimiko, jadi malam itu dia keliling rumah buat pasangin jimat-jimat itu. Dia memutuskan buat pasang banyak di sebelah kamar Lise buat jaga-jaga. Pas dia lagi pasang, Lise mikir kalau itu cowok impiannya, yang lagi menyelinap di kamarnya. Dia keluar dengan semangat, tapi kecewa pas lihat ternyata itu Yulisha. Yulisha juga kecewa, karena Lise kepikiran hal kayak gitu. Oke, ini kayak perang kecewa. Besoknya, Lise tampil menggoda dan ketemu Kurt di dapur, sambil pegang piring buat bantuin dia siapin makan. Pas Yulisha masuk, dia kecewa lagi. Kayaknya dia bakal sering kecewa deh. Yang lain bangun, dan mereka mencium aroma roti baru dipanggang. Kurt bikin oven di rumah buat sediain roti dan teh setiap hari. Dia bikin sarapan buat mereka, dan sambil mereka nikmatin setiap gigitan makanannya, mereka kaget kok dia tidak ada di meja. Yulisha tahu kalau dia lagi bersihin semua jimat yang dia tempel di dinding. Dia langsung lari buat menghentikannya, tapi dia udah bersihin semuanya kecuali satu yang sekarang lagi dia bersihin. Dia kaget karena Mimiko bilang jimat-jimat itu tidak bisa dibersihkan. Sekarang dia juga harus jelasin ke Kurt gimana jimat-jimat itu bisa ada di sana. Dia bohong kalau itu kerjaan para pelukis dinding, dan karakter utama kita yang polos percaya saja. Masalahnya sekarang adalah gimana caranya melindungi Lise dari kutukan sampai Mimiko datang, yang baru akan tiba beberapa hari. Di sisi lain, Tristan, si uskup yang doyan makan, mengusir Marlevis dari gereja Poland. Alasannya, kelompok petualangannya udah sering gagal dan bikin keributan. Lebih parah lagi, pemimpin kelompoknya, Golnova, sekarang jadi penjahat.
Tristan tidak bisa membiarkan orang yang terhubung dengan kelompok terkenal buruk itu tetap di gereja Polan. Marlevis memohon dengan sangat ke Tristan, mengakui kalau dia pernah pakai sihir petir di restoran. Tapi, katanya, dia cuma mau menghukum pemiliknya karena makanannya tidak enak. Jelas banget, wanita ini tidak sadar udah jadi kayak begitu. Tristan sendiri udah habis kesabaran dengan tingkahnya. Tapi, karena Marlevis adalah penyihir kuat dan aset berharga buat gereja, Tristan ngasih dia satu kesempatan terakhir buat balik. Syaratnya simpel, kalau dia berhasil menyelesaikan tugas dari Tristan, dia janji bakal kasih pangkat pendeta ke dia. Dia tuang segelas anggur dari kerajaan musuh yang melawan Poland dan minta Marlevis minum. Dan karena percaya, dia minum. Tristan senyum kayak iblis. Kelihatan semua gigi emasnya. Setelah minum anggur itu, Marlevis setuju sama tugasnya. Dan dengan suara yang jahat, Tristan nyuruh dia bantu gereja buat bunuh putri ketiga, Lise. Marlevis kaget banget. Dia sama sekali nggak mau terlibat dalam aksi jahat dan pengkhianatan kayak gitu. Tapi udah terlambat. Anggur yang dia minum ternyata kena kutukan, sama seperti kutukan yang dulu bikin hidup Lise menderita, sampai akhirnya diselamatin Kurt dengan sup ajaibnya. Marlevis jatuh berlutut kesakitan, dan dengerin Tristan ngasih tahu kebenarannya. Sekarang dia kena kutukan. Tubuhnya bakal nolak semua makanan kecuali air, dan dalam sebulan dia bakal mati kelaparan. Cuma Tristan yang bisa ngilangin kutukan itu, dan dia bilang kalau Marlevis mau hidup, dia harus nurut. Merasa dikhianati dan terjebak, Marlevis terpaksa nurut sama kemauannya, dan dia jadi sosok yang kita lihat tadi, nggak sadar di dalam lingkaran sihir, tergeletak nggak berdaya di depan Raja Iblis. Ada petunjuk menyeramkan kalau Tristan mungkin adalah Iblis atau Raja Iblis itu sendiri. Dia teler, Yulicia penasaran, kenapa musuh berhenti mengejar Lise atau mencoba mengutuknya lagi. Dia curiga kalau musuh belum menemukan lokasi mereka, atau mungkin sudah mencoba, tapi gagal, karena masakan Kurt terus-menerus menetralisir kutukan itu. Setelah pertanyaan itu terjawab, dia beralih fokus ke kekhawatiran berikutnya, Mimiko, yang sudah sampai di kota bareng Ophelia, dan sekarang sibuk pasang banyak jebakan buat melacak musuh, sementara Kurt menyajikan makanan. Dibilang santai, kalau Lise sekarang nggak perlu takut kena kutukan lagi. Soalnya, seluruh mansion sekarang kayak jadi perisai raksasa yang bisa memantulkan kutukan balik ke yang ngasih. Tapi, karena Kurt gak mau nyakitin orang, alih-alih memantulkan kutukan dengan keras, mantranya bikin penyerang jadi bersinar. Begitu Kurt selesai jelasin, ada musuh yang sembunyi di bayangan, coba kasih kutukan terkuat ke Lise, tapi langsung aja jadi bersinar kayak lampu LED. Yulicia pergi untuk menyampaikan info baru ini ke Mimiko. Sementara itu, Kurt ngajak Lise buat jalan-jalan, belanja, dan menikmati kota. Bukan karena Kurt butuh beli baju atau apa, tapi dia sadar kalau sejak Lise datang, dia belum pernah keluar rumah. Kurt pengen Lise bisa bersenang-senang sedikit. Meski Lise pengen banget pergi sama Kurt, dia bilang nggak mau. Tapi dia nggak kasih tahu kalau sebenarnya itu karena nggak aman buat dia, untuk dia keluar. Sementara itu, di tembok kota, Jenderal Allwright merasa sangat khawatir ketika melihat kabut tebal perlahan mendekati kota mereka. Dia curiga kalau serangan monster akan segera terjadi, dan dia berbagi kekhawatirannya dengan bawahannya, Generik, yang mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau tembok mereka sekarang jauh lebih kuat dan tinggi. Di sisi lain, Mimiko, Ophelia, dan Yulicia sedang melacak penyihir jahat yang mencoba mengutuk Lise sebelumnya, tapi sayangnya mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya, karena dia sudah dibunuh oleh teman-temannya sendiri. Ophelia lebih tertarik sama kemampuan Kurt, soalnya penyihir yang sudah mati itu masih bersinar terang sampai sekarang. Dia mikir kalau orang sehebat Kurt gabung sama misi mereka, musuh bisa ketemu dalam sehari. Tapi, Yulicia tetap tidak mau bawa Kurt ke dalam masalah berbahaya ini, jadi mereka putuskan buat urus sendiri. Mimiko maju buat periksa area sekitar, sambil kasih instruksi ke Yulicia buat jaga Lise biar tetap di mansion, karena sekarang mereka tahu musuh sudah ada di sekitar kota. Saat itu, bel darurat berbunyi kencang di seluruh kota, dan Generik serta Allwright tahu dari bawahan mereka kalau ada serangan monster. Pasukan sihir langsung menerangi tanah di luar tembok kota, dan terlihat pemandangan yang menyeramkan. Ribuan kerangka undead mendekati kota. Mimiko juga tahu soal ini, dengan menggunakan sihir deteksi ruangnya, dan dia langsung curiga kalau dalang di balik serangan monster ini pasti mengincar Lise. Tanpa buang waktu, Allwright langsung maju.
untuk membela kota dari garis depan dan menyuruh Generic untuk segera mengevakuasi warga. Generic ingin bertarung bersama All-Right, berpikir kalau peluang mereka untuk selamat bakal lebih besar kalau mereka semua berdiri bersama melawan para kerangka. Tapi sebelum mereka bisa bersiap, para kerangka tiba-tiba mulai berjalan lurus ke arah tembok dan menghilang begitu saja. Mimiko dapat laporan aneh ini dari anak buahnya, Phantom, dan menyebutkannya ke Ulysses, yang langsung ingat kalau itu ulah Kurt, yang sudah memperbaiki tembok utara dan barat sendirian beberapa bulan lalu. Mungkin salah satu kemampuan spesialnya bikin kejadian aneh ini terjadi. Bagaimanapun juga, ini kabar bagus, dan bahkan All-Right mulai curiga kalau anak yang dulu memperbaiki tembok itu adalah alasan sebenarnya di balik kejadian misterius ini. Di sisi lain, ternyata Marvis yang memanggil para undead, dan dia sudah menghabiskan semua tenaganya, tapi iblis yang terikat dengannya belum puas, dan memaksanya untuk terus memanggil lebih banyak undead dengan sisa-sisa kekuatan sihirnya. Marlevis tidak percaya kalau hidupnya bakal berakhir kayak gini. Dia cerita kalau Tristan bikin perjanjian sama iblis tingkat tinggi cuma buat bunuh sang putri, dan sekarang iblis itu malah nyiksa dia. Iblis itu maksa Marlevis buat terus-terusan manggil makhluk undead di dalam reruntuhan hutan dekat kota perbatasan. Setelah manggil 2 atau 3 kerangka aja, energi sihir Marlevis udah habis, tapi iblisnya masih belum puas. Iblis itu dengan kejam maksa dia buat pakai tenaga hidupnya, biar bisa terus manggil lebih banyak kerangka. Melihat situasi perang di kota makin parah, Ulysses merasa perlu memastikan Lise baik-baik saja. Dia balik ke bengkel buat periksa Kurt dan Lise. Dia kasih tahu apa yang dia dengar soal serangan di kota dan cerita kalau monster-monster itu tiba-tiba hilang begitu nyentuh tembok. Dia kata sesuatu yang sangat mengejutkan, bahkan para ksatria juga kaget. Tapi tebak siapa yang gak kaget? Ya tebakanmu benar, Kurt. Dia bilang itu hal biasa di kotanya, dan gak perlu dibesar-besarkan. Setelah mikirin apa yang Kurt bilang, Ulysses dapat ide sempurna buat lindungi kotanya. Dia ingat semua batu kristal yang Kurt dapatkan sebelumnya, dan sadar kalau bisa dipakai buat mengalihkan perhatian monster dari sumbernya. Dia bilang ke Kurt buat tetap di tempat kerja sama Lise. Pas mereka nanya apa yang mau dia lakukan, dia bilang mau menghancurkan sumbernya lewat reruntuhan. Karakter utama kita yang selalu kuat ingin ikut, tapi dia menolak dan minta dia tetap sama Lise. Dia mikir kalau itu karena dia lemah. Sebenarnya harus bisikin ke cowok ini kalau dia nggak lemah. Dia bilang ke dia buat pergi, biar nggak mati bersamanya kalau dia ikut. Dia coba kasih semangat kalau dia nggak ninggalin, dia karena lemah, dia bisikin ke dia. Dan mengingatkannya tentang para pencoret yang ada di sekitar untuk menyerang Lise, jadi dia bilang kalau dia butuh dia tetap di sana buat melindunginya. Wajahnya langsung cerah lagi. Dia senang karena ternyata tidak sia-sia. Ulysses segera lari keluar dari sana supaya bisa cari batu kristal. Dia melihat batu-batu itu dan pergi ke gudang. Kemudian dia bertemu Jenderal All-Right, jadi All-Right langsung mengenalinya. Setelah saling sapa, dia memperkenalkan Mimiko dan Lady Ophelia. Mengetahui siapa Ophelia, All-Right menyadari kalau sang putri ada di kota mereka. Dia menawarkan untuk mengarahkan beberapa kesatrianya buat melindungi Lise, kalau saja dia tahu kalau kesatrianya tidak sekuat orang yang sedang melindungi Lise saat ini. Ulysses menolak tawarannya dan lanjut ke urusan intinya. Dia bilang dia butuh bantuannya buat bikin umpan di dekat gerbang, biar para monster teralihkan, sementara dia pergi ke reruntuhan buat hancurin inti monster sendirian. Rencananya sih keren, tapi All-Right tidak percaya. Dengan senjata apa dia mau hancurin reruntuhan itu? Dengan cara apa melakukannya? Semua pertanyaan ini bikin penasaran dan dia nunjukin batu yang dia bawa. Ini kayaknya mustahil banget. Oh, tidak, dia teriak. Aku tidak bisa biarin kamu ngelakuin itu dan bunuh diri. Tapi dia tetap yakin kalau rencananya bakal berhasil dan dia harus melakukan bagiannya. Dia nggak mau dia pergi sendirian, jadi dia menawarkan untuk ikut. Sementara asistennya Generic tinggal sama umpan. Waktu Generic nggak mau tinggal, dia berhasil membujuknya dan mereka lanjut dengan rencananya. Para cewek pergi, jadi Generic membawakan minuman untuk dia sebagai minuman terakhir mereka. Sebagai tradisi, mereka harus minum dan pecahin gelasnya. Tapi mereka percaya nggak bakal mati di pertempuran, jadi airnya dibuang aja, berharap bisa minum yang lebih enak nanti. Ketika mereka kembali dengan selamat, apa mereka bakal benar-benar balik? Di bengkel, Kurt merasa nggak berguna. Semua orang lagi berjuang dan kerja, sementara dia cuma diem aja. Terus dia kepikiran buat bikin pedang sendiri.
Setelah ingat kata-kata orang tua di desanya, kalau batu itu cerminan diri sendiri, dia ingat pedang Danzo tajam, jadi dia coba buat nyamain. Di gerbang reruntuhan, Ulysses pegang batu, berdoa dan berharap ini berhasil. Dia minta semua orang buat nutup mata, terus dia lempar batunya. Dengan sekali lempar, semua monster langsung hilang. Bahkan, Alright sampai kaget. Ini senjata rahasia dari atelier ya? Dia tanya. Tapi, ternyata itu senjata pribadi Kurt. Mereka langsung naik kuda buat lawan monster yang masih ada di reruntuhan. Sementara itu, Kurt ambil pedang yang dia pegang. Dan buat dia, pedang itu kayak nggak ada gunanya. Dia nggak bisa bayangin dia bikin sesuatu yang sebodoh itu. Rasanya kayak pedang dengan nilai D atau bahkan F. Pas dia lihat kegagalannya dengan nggak percaya, Lise datang. Pas dia lihat benda itu keren banget, kelihatan bagus, dan ketika dia dengar benda itu bisa pakai sihir, dia jadi makin tertarik. Dia tanya apakah dia mau benda itu, dan dia senang sekali menerimanya. Wajahnya jadi merah saat dia tersenyum padanya, bahagia, tapi dia merasa senyumnya palsu. Dia tahu ada yang salah dengan dirinya, dan dia ketakutan. Dia memutuskan untuk langsung bertanya, dan ternyata benar. Dia mengungkapkan ada seseorang yang ingin membunuhnya, dan dia adalah alasan kenapa dia dan Ulysses gelisah. Dia menunduk sedih, dia tidak benci karena melindunginya. Dia hanya sedih karena tidak bisa menyelamatkannya. Dia ingat Golnova sedang mencoret-coret di reruntuhan di barat, jadi dia mengira Ulysses benar-benar mengejar para pencoret di reruntuhan itu. Dia melihatnya dengan sedih karena tidak bisa menyelamatkan seseorang yang spesial baginya. Dia bahkan tidak tahu kalau dia spesial baginya. Lise lagi seneng banget. Tapi, dia langsung kecewa pas dia bilang kalau dia bukan satu-satunya yang spesial buat Kurt, karena semua orang di party Sakura itu spesial. Setelah merasa maksud sebenarnya, dia ngaku kalau dia juga merasa putus asa karena merasa nggak berguna. Karena mereka berdua sama-sama merasa nggak berguna, dia ngajak buat cari cara biar bisa berguna. Dia bilang mereka harus pergi ke reruntuhan di barat. Ada monster di 8 jalan di kota, tapi dia bilang mereka harus cari jalan sendiri. Dia bahkan bisa bayangin cara keluar dari yang kelihatannya nggak ada jalan. Sementara itu, di reruntuhan, Ulysses mundur. Karena merasa ada sesuatu yang buruk bakal terjadi. Apakah sesuatu yang buruk akan terjadi dengan kedatangan Kurt di reruntuhan, atau dia akan menyelamatkan mereka